Mempunyai ciri khas saat melawak di atas panggung, sosok Bopa Castello mampu memberikan kesan tersendiri bagi para penggemar. Sudah meniti karir selama kurang lebih 20 tahun di dunia hiburan, tak membuat dirinya besar kepala. Kendati demikian, di balik keceriaannya saat menghibur di atas panggung, ternyata komedian berumur 55 tahun itu mengidap sebuah penyakit yang cukup serius, yakni sakit paru-paru. Bahkan saat ini dirinya harus menjalani kehidupannya dengan satu paru-paru. Lantas bagaimana kondisi terkini kesehatan dari Bopa Castello? Dan seperti apa perhatian dari sang istri terkait penyakit yang dideritanya? Kesibukannya tetaplah kita dunia entertain. Ya lebih masih ke sinetron off air, ini ada ya kesibukan di luar inilah. Paling kita sama teman-teman lagi menggalakkan organisasi Paskil ke depannya bisa lebih baik. Kalau update kesehatannya Bang? Hah? Update kesehatannya? Alhamdulillah kemarin kesehatan sih alhamdulillah ya. Malah kayak keajaiban lah, kemarin tuh kita sempat masuk lagi, bukannya maksud kontrol lagi, biasa ke dokter spesialis paru. Kan dulu waktu itu sempat kita divonis sama dokter Budi itu kan, kalau paru sebelah kiri ini kan tidak berfungsi. Tapi kemarin pas di ronsen ulang, ternyata kita ada perubahan, ada penyembuhan, maksud dalam arti ada kehidupan lagi, maksudnya walaupun 40% tapi kita udah nggak divonis ini tidak berfungsi jadi berfungsi. Kalau ini sih bersih, paling kalau badan tambah malah ngap, jadi emang harus sedang badannya. Itu zaman kita masih di acara UPJ dulu tuh, UPJ itu tahun berapa ya? Belum lama lah, pas UPJ tuh terakhir tuh. Berapa tahun yang lalu? 3 tahun? Lebih lah, 5 tahun yang lalu kita divonis itu. Tapi kan kita alhamdulillah akhirnya kita tahu sakit itu. Akhirnya kan kita barengin lah secara medis juga, herbal juga. Karena Obatannya seperti apa aja sih Bang Bopa? ya paling kita kemarin itu lebih fokus matiin bakteri aja gitu, supaya jangan menular ke paru yang sebelah ini. Tapi secara medis itu udah aman, maksudnya emang udah mati. Malah Bopak lebihin harusnya 9 bulan. Nah minum obat kita itu biar supaya kuman nggak ada kan kan paru itu bisa infeksi juga, karena kan kita lebih bahaya karena ada rokok pasif gitu kan. Kadang-kadang kita buat menghindar kan, kalau kita bilang langsung nggak enak. Ya sekarang kita belajar, ya kita harus respect sama diri kita sendiri. Oh luar biasa, tapi alhamdulillah kita punya istri bisa menopang kita, bisa ngelangkah lebih baik lagi ke depan. Kontrol dia itu buat kita juga, buat kesehatan, buat keluarga juga. Itulah. Bawelnya kayak gimana sih Bang, istri Bang? Ya misalnya kayak jangan lupa tuh makan masker, obatnya disiapin. Jadi gitu deh, enak lah. Maksudnya ya Bapak sama istri kan udah memberikan kebebasan semua, apalagi sekarang ini kan masalah urusan kerja apapun kan dia ngatur, sama Mbak Ita juga kan. Jadi istri sama Mbak Ita tuh yang ngatur kita, jadi kita cuma ditugasin ngontrol diri aja lah biar lebih baik lagi, biar aktif kembali kan. Ya haruslah, kalau enggak mobil yang membawa. Ya, kalau Bapak kan sehari-hari biasa sama keluarga kan biasanya pesawat pribadi. Iya dong, istri belum bisa bawa helikopter. Iya, keluarga nggak ada yang miskin. Rata-rata kayak semua kalau keluarga Bapak. Bapak di sini aja baru 3 bulan. Istrinya mana? Hah? Ajak Bang ngobrol Bang. Istrinya paling malu di media, paling nggak mau dia. Kemarin aja diwawancarain 3 kamera orang media hilang. Gara-gara kok bisa? Iya. Kok bisa Bang? Kesel deh. Gara-gara? Iya, gara-gara diwawancarain mulu katanya lakinya ganteng mulu gitu. Enaknya punya istri muda. Dulu waktu Bapak belum nikah sama istri muda, Bapak selalu mengejar orang. Selalu underestimate sama orang. Ya, nggak tahu lihat umur apa. Ternyata itu semua hilang pada saat kita ini, karena itu takdir gitu. Perjalanan bahasa hati, bahasa kalbu yang kita nggak bisa menerjemahkan itu hati. Cinta itu kan seperti angin, suka ngeblank. Iya kan, tiupannya kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak. Nah ternyata tiupan ini pas gaib. Dia sayang sama Bapak dengan seutuhnya. Dia melihat Bapak bukan seorang public figure, tidak melihat Bapak secara fisik, tapi melihat Bapak itu dengan cinta. Jadi apapun Bapak pergi kayak gimana, ganteng aja. Kan itu yang susah dicari.
Ya kan pembuktian secara realistis itu ada pada saat Bopak sakit dia masih muda seharusnya ninggalin wah bengek kan gitu, tapi dia nungguin, dia sholat sebelah kita ngedoain, jadi kita merasa terharu. Nah masa perempuan yang sudah memberikan energi baik buat kita masa harus lo galakin? Makanya kita paling maaf, jangan sekali-sekali kita sebagai laki-laki tangan atau ucapan itu bisa menyakiti perempuan. Kalau lo menyakiti sama juga lo menyakiti ibu kandung sendiri, kan itu logikanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Love's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. Tampan, muda, dan identik dengan berpenampilan gondrong. Itulah sosok pesinetron Omar Daniel. Kehadirannya di dunia akting mampu mencuri perhatian kaum hawa tanah air. Namun dikarenakan satu dan lain hal, pria berusia 27 tahun ini dikabarkan telah memangkas rambut gondrongnya tersebut. Kini penampilan barunya sukses membuat Omar Daniel merasa lebih percaya diri. Lantas, benarkah keputusannya untuk merubah penampilan juga termasuk tuntutan peran yang dilakoninya? Let me tell you what it feels like. Being those mama, yeah, dreams. Untuk series ini ke-5 ya kurang lebih ya. Kurang lebih untuk series ini 5, 4 atau 5. Yang dari bermain sinetron dan series mungkin plus minusnya apa sih? Udah lama banget ya nggak coba lagi untuk bermain di serial TV ya, lebih pilih di series karena menurut aku lebih apa ya, satu waktunya lebih ke gambar nih, kita syuting dari kapan sampai kapan, terus juga selain itu kayak lebih apa ya, dari segi acting jauh lebih natural, terus juga dari lebih challenging sih aku ngerasanya kalau misalkan kita di series, karena kita ketemu sama lawan main yang selalu berganti-ganti, terus karakter yang selalu berganti-ganti, jadi challenging, kita dapat karakter baru. Tapi untuk tambahannya itu masih banyak. Ada, tapi pilih untuk enggak, mungkin lebih ke emang ya memang schedule-nya yang belum bisa gitu, karena kan pasti mereka membutuhkan waktu yang jauh lama, mereka nggak bisa kan dibilangin kayak cuman ada waktu sebulan, 2 bulan kan nggak mungkin bisa, jadi mereka pasti minta waktu lama, dan aku menjelaskan bahwa ya sekarang bisanya cuma 1 bulan karena bulan depan sudah ada yang lain atau gimana gitu, dan memang kondisinya seperti itu, jadi itu sih mungkin bukan lebih ke nolak ya, tapi memang dalam situasi ini nggak bisa. Bermain komedi ini perdana atau seperti apa? Sebelumnya udah pernah juga, cuman yang lalu maupun yang ini romcom ataupun di sisi komedinya aku selalu jadi pihak yang apa ya, hanya terbawa sama komedi situasi atau suasananya aja, jadi bukan aku yang membawakan komedinya sih. Kalau romance sih ya seperti drama ya, maksud aku dalam setiap genre tidak ada yang mudah, pasti semuanya ada challenge-nya masing-masing, ada tantangannya masing-masing, termasuk di series ini pun juga sama. Jadi komedi itu salah satu yang tersulit buat aku pribadi. Apa sih mungkin yang buat lo sulit? Karena membuat orang ketawa dan ngebanyol, ngebawain sesuatu yang lucu, harus membuat orang terhibur itu bukan hal yang mudah. Kalau membuat orang ketakutan mungkin jauh lebih mudah, atau membuat orang baper dan lain-lain. Cuman kalau membuat orang ketawa tuh menurut aku nggak mudah, karena setiap orang tuh jokesnya masing-masing, ada yang punya inside jokes, ada yang punya sarkas jokes dan lain-lain. Jadi sebenarnya kemarin tuh memang panjangnya rambut untuk sebuah project di akhir tahun. Terus dikabarin bahwa ternyata project akhir tahun itu terpaksa harus mundur, dan saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk mengambil alasan untuk bisa potong rambut, dan memang setiap challenge itu saya selalu ngerasa kayak ini kesempatan saya untuk membuktiin, untuk nunjukin bahwa saya bisa melawan semua apa ya, mungkin bukan stigma ya, mungkin orang bilang itu stigma ya, kayak lo tuh ikonnya di kacamata, lo tuh ikonnya di rambut gondrong misalnya. Nah buat saya enggak, selama kita punya nilai lain, kita punya skill, kita punya value, kita nggak butuh karakter sesuatu yang secara look yang menempel gitu. Jadi menurut aku lepas kacamata, aku potong pendek dan lain-lain itu tidak mempengaruhi seberapa banyak job dan lain-lain. Jadi memang kayak ya emang skill aja yang terus diasah dan terus memang suka tampil gondrong tuh memang nyaman dan suka, tapi kalau terlalu gondrong juga sekarang udah nggak nyaman
nyaman sih kayak dulu. Itu udah dulu waktu Gondrong banget tuh nggak nyaman sih, jadi lebih nyaman. Kalau ditanya sekarang jauh lebih pede sih daripada yang kemarin. Pakai teknologi khusus enggak sih, karena memang kalau soal keramas aku tiap hari keramas, dan memang orang harus kalau misalkan keramas tiap hari katanya jauh lebih cepat ya. Cuman memang aku terbilang keramas tiap hari ataupun menggunakan metode apapun memang lumayan cepet sih dalam gondrongin rambut. Tapi Mar, mungkin dari para fans sendiri seneng lihat penampilan lu seperti itu. Suka nanya nggak sih para fans? Iya, suka nanya. Pernah beberapa kali bikin kayak vote di Instagram gitu dan hasilnya selalu 50-50. Jadi kayak oke, jadi masih bisa beralasan entah itu gondrong ataupun pendek. Jadi aku lebih ke yang bikin aku nyaman sih sebenarnya. Sebenarnya kita ngehibur orang mulu, diri kita kan juga butuh juga. Perawatan khusus ada bang kalau misalkan untuk rambut gitu? Perawatan khusus nggak ada, cuma itu aja, paling keramas dengan sampai memang cocok. Memang aku udah lama selalu pakai itu dan setiap hari Jack sekarang lagi mau di bulan Desember ini ada 2 film yang akan tayang, jadi udah mulai promo dari sekarang. Terus juga persiapan ada syuting di tahun depan juga sudah ada beberapa project tapi semuanya di movie dan series. Sekarang kebanyakan di movie, pilihan lu seperti apa? Lebih nyaman di movie dan series? Ya jujur aja memang jauh lebih nyaman di movie untuk saat ini, karena memang kayak yang tadi seperti aku bilang lebih challenging. Aku tuh orangnya suka tantangan, nggak suka diem di satu zona yang aman dan nyaman. Kalau kemarin di sebuah project yang terlalu panjang itu aku merasa berdiam diri dalam zona aman dan zona nyaman gitu. Jadi aku memutuskan untuk keluar dari tempat itu, bertemu dengan sutradara baru, bertemu dengan lawan main baru, karakter baru, cerita baru, dan itu jauh lebih menarik. Pasti selalu menyempatkan. Aku tuh orangnya well planned semuanya. Jadi kayak misalkan aku mau 6 bulan kerja, dalam 6 bulan itu aku tidak mungkin kayak weekend kemana ya gitu, nggak akan. Bener-bener aku akan hajar, nggak kasih rest sama sekali ya, kecuali rest maksudnya kayak hari ini istirahat di rumah. Itu full 6 bulan. Aku bilang setahun akan bekerja, artinya setahun aku non-stop akan bekerja. Tapi once aku mau off kayak sebulan atau 2 bulan atau mau holiday kemana, pasti aku lakuin, aku siapin waktunya gitu. Kayak contoh dari kemarin itu aku dari bulan Januari pun juga sudah full kerja sampai bulan Oktober itu full kerja, dan aku ambil libur 2 minggu kemarin kan sempat baru pulang dari Korea. Jadi kayak selalu menyempatkan itu kayak apa ya, kayak hadiah untuk diri kita sih yang sudah bekerja. Biasa liburan bareng keluarga atau sahabat? Kalau pribadi justru sendiri traveling? Aku suka solo traveling, tapi untuk itu dulu. Kalau belakangan ini lebih meluangkan waktu buat teman dan keluarga, antara dua itu. Lebih suka di keluar dalam negeri Bang, buat lu sendiri? Lebih suka tergantung seasonnya. Kalau misalkan di awal-awal tahun biasanya di Indonesia, tapi kalau misalkan udah menjelang di akhir tahun biasanya kita pasti cari yang dingin-dingin, jadi cari keluar. Tapi biasanya seorang Omar Daniel ketika ingin traveling ke suatu daerah, apa dulu yang dilihat gitu, maksudnya apa emang dari makanannya? Aku orangnya suka banget sama culture, jadi pasti culture-nya dulu yang aku lihat. Aku pasti lihat culture-nya dulu, terus biasanya ada destinasi apa yang akan dituju gitu sih. Jadi lebih ke situ. Sendiri nggak ada sih, cuma bener-bener buat istirahat aja sih, dan mempersiapkan untuk project ini pasti. Oh, sekalian. Apa sih Mar, mungkin culture dari Korea yang belum bisa tiru gitu? Sebenarnya sih nggak ada spesifik kayak gimana, karena memang dari awal pun kita memang bener dikasih referensi, misalkan harus menonton beberapa drama Korea untuk tahu tone dan moodnya. Tapi bukan berarti kita harus mencontoh, gimana pun kita seperti yang tadi Mbaknya bilang juga, kita punya budaya sendiri juga. Jadi kayak apa yang kita lakukan sekarang adalah benar-benar hanya ngelihat mood dan tone-nya aja, tapi kita create sendiri gimana caranya kita membuat, walaupun misalkan tone warnanya memang diarahkan ke sana karena dirasa mungkin lebih bagus secara framing, tapi secara karakter dan lain-lain kita create sendiri. Living like a bad bitch, 'cause baby you're the sun. Lucu dan menggemaskan, Rayansa Malik Ahmad, putra kedua dari pasangan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, kini sedang ramai menjadi sorotan masyarakat. Namun belum genap berusia 1 tahun, Rayansa dikabarkan sudah memiliki jadwal yang sangat padat, hingga membuat Dimas Ahmad merasa tertandingi. Kendati demikian, sempat terkenal karena wajahnya yang dianggap mirip Raffi Ahmad, Dimas Ahmad kini telah berkecimpung di dunia entertainment dan mulai mendalami dunia teater. Lantas seperti apakah pengalaman Dimas Ahmad dalam menjalankan karakter pada teater tersebut?
Sibuk ngisengin Rayanja sekarang, bukan Rapatar lagi. Rayanza ya. Iya. Gimana nih artinya kan Rayanza banyak diidolakan, gak hanya banyak artis, publik pun juga mengidolakan Rayanza. Apa itu gimana? Iya Ya melihat. namanya Lu ngerasa minder nggak? Ngerasa minder nggak? Enggak, kan Kalah saing sebenarnya- sama Cipung itu. Sebenarnya bukan minder, wah tersaingi ini, woi. Pasar gua diambil Rayanja semua. enggak bercanda emang. Kan ya namanya rezeki pasti ada. Rayanja kan jual Rayanja, gemes banget. Mana setuju gak? Setuju. Iya kalah ya. Jadwal kalah sama Rayanja. Waduh. Tapi gak apa-apa ya, nanti juga ada. Kan gue juga mau ada sinetron sih. Tapi ya nanti tungguin aja. Kalau lagi fokus teater, sinetron dan itu aja dulu. Kalau nyanyi kan tahu sendiri ya. Suaranya diedit semua tuh. Jangan digituin. Udah cuci tangan belum? Gitu kan ya. Namanya bayi kan kita harus bersih juga, apalagi takutnya habis dari luar terus ketemu bakteri ini dan itu kan, ketemu bayi ya harus bersih dulu lah. Selain kesibukan syuting nih, katanya juga kuliah nih Bang. Iya nggak Iya, sih? ya. Jurusan apa sih Bang ngambilnya? Usaha rahasia. Mungkin bisa di Enggak. tahu Bang. Mungkin alasan kuliah juga salah satu dorongan dari Arafi juga ya? Iya, kan sebenarnya belum masuk kuliah juga, mau rencana masuk gitu kan. Masih ada yang banyak dibiayain. Keluarga apalagi bapak udah nggak ada gitu, yang jadi karir keluarga kan saya gitu, jadi belum masuk kuliah. Berarti memang lebih fokus ke Ya kan nggak aja dulu nyari duit gitu. Tim, kalaupun nanti masuk kuliah, kepengen apa sih yang pengen lo ambil sebenarnya? Ilmu komunikasi. Belum mau nikah. milih online apa? Sama aja offline juga, lebih enak offline sih. Tapi kalau offline kayaknya ya karena pengen. Ada cita-cita yang lo tuju atau apa gitu? Ada cita-cita yang lu tuju. Sebenarnya di Ilkom tuh ada apa sih? Banyak, ada Ada jurnalis, broadcast, ada broadcast, ada PR, ada Nah, aktor, iya ada itu, advertising. betul. Ada itu. Iya. Sebenarnya dulu tuh gue cita-cita pengen masuk itu psikolog, cuman di universitasnya nggak ada, jadi ya udah Ilkom aja. Gunanya di jurusan HI juga nggak ada, ya udah Ilkom aja gitu kan. Berhubungan juga sama dunia entertainment sama industri. Nggak bebasin kok. Kan awalnya mau masuk sastra Jepang ya, mana ada di situ. Tim tadi ngomong katanya maksudnya lagi sibuk teater juga. Iya. Nah, kenapa maksudnya sampai akhirnya lu Mau terjun. terjun? Ikut Maksudnya dunia kok ikut teater dulu? Kenapa ikut teater tuh? Karena maksudnya kayak film sama teater tuh kan beda banget ya. Ya. Jadi pengen ngerasain feel-nya, terus ya pengen mendalami aja sih. Lumayan juga kan buat nyari kenalan, terus kalau misalkan udah main teater tuh. Ini juga pertama kali nanti main teater. Jadi mohon doanya semuanya. Susah pendalaman karakternya karena harus mendalami banget. Terus di teater tuh kan kayak one take oke gitu, kalau istilahnya di kamera ya harus hafal semua skripnya, udah panjang banget panjang, terus harus dihafalin sampai muntah-muntah ngapalin. Kapan sih akan ini buat Desember kan? Desember? Iya, sama Bang Haikal sama dan Bang ada yang lain juga yang harus disebutin juga kan nggak tahu ya. Tapi lu ikut Berapa ke lama sih? klub teater apa sih? Ikut Apa? klub teater apa? Apa? Ikut klub teater apa? Enggak, Oh, enggak. enggak. Ini diajarin sama ketua teaternya langsung ya. Tapi dari Arafi sendiri sempat ngajarin nggak kan? Kak Arafi kan juga sempat pernah ikut teater juga ya? Oh ya, masa? Oh, baru tahu. Aku Nggak, diajarin Bang Haikal. Oh, Terus ngambil peran apaan sih bang lo di teater? Peran. Ceritanya tentang apa? Oh nanti lah, ditonton aja. Kalau ceritain di sini ke-spill dong, nanti kena spoiler. Oh tema yang diangkat ya kayak kehidupan sehari-hari gitu, kayak di zaman sekarang ada apa aja sih yang berhubungan sama keadaan sekarang aja gitu. Maksudnya yang lagi tren apa gitu. Kasus-kasus yang lagi ada di masyarakat dimasukin semua. Latihannya udah dari bulan-bulan kemarin.
tadi juga lu bilang kalau bakal masuk ke dunia sinetron ya juga. Iya. Ada kan Arafi kan juga bisa dibilang udah malang melintang lah di dunia sinetron segala macam. Ada wejangan nggak sih dari dia nih? Enggak. Mungkin apa gitu, lo harus begini gitu. Lo harus kuat gitu. Karena kan sinetron beda kayak syuting harian kayak gini nih, kayak talk show beda. Terus kadang syutingnya malam sampai pagi, kadang dari pagi ketemu malam gitu. Jadi ya lo jaga kondisi badan, tetap fit, makan jangan lupa, terus vitamin juga biar tetap kondisinya fit dan sehat terus. Jaga secara langsung ngajarin acting sih. Karena kan dia juga sibukin itu ya, jadi lebih care ke itunya Bang Haikal ngajarin ini itu, paling dia masih saranin itu dan lain.